Iran bertekad memburu nyawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan membunuh petinggi Zionis tersebut. Diyakini konflik di Timur Tengah akan berakhir. Terbaru, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. 3 negara raksasa pemilik nuklir ini adalah backingan Iran selama melakukan serangan balasan ke Israel. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan bahwa bisa saja konflik kedua negara akan berakhir ketika Netanyahu telah tewas. Pernyataan tersebut dilontarkan lantaran Boroujerdi merespons ucapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut bahwa konflik Iran-Israel akan berlangsung hingga pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh. Mungkin sebaliknya, ini akan berakhir ketika Benjamin Netanyahu terbunuh. Kata-kata Duta Besar Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi, saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa 17 Juni 2025, Boroujerdi menegaskan bahwa Khamenei bukan pihak yang memulai peperangan. Sebaliknya, jelas dia, Netanyahu merupakan pihak yang memulai perang. Jika ingin menghentikan perang, harus kita meniadakan pihak yang memulai perang, yaitu Benjamin Netanyahu, ujarnya. Sebelumnya, Netanyahu menyebut pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung antara Teheran dan Tel Aviv. Netanyahu menuduh Khamenei memimpin rezim yang berbahaya, sehingga apa yang dilakukan Israel hari ini merupakan langkah-langkah pencegahan. Dalam beberapa waktu belakangan, Israel telah menyerang kompleks perumahan, gedung-gedung pemerintah, infrastruktur pertahanan, transportasi, dan fasilitas nuklir di berbagai kota di Iran. Serangan Israel ini tidak hanya menimbulkan kerusakan luas, tetapi juga menewaskan sejumlah komandan tinggi angkatan bersenjata, ilmuwan, profesor universitas, serta wanita dan anak-anak. Boroujerdi menerangkan bahwa Israel memperluas serangannya dengan menargetkan infrastruktur ekonomi dan publik, seperti kilang minyak dan pusat distribusi produk minyak. Serangan ini terjadi dalam situasi di mana Iran sedang berada dalam proses negosiasi nuklir dan telah memilih jalur diplomasi dan dialog. Dalam kondisi saat ini, kelanjutan negosiasi nuklir tidak lagi memiliki pembenaran rasional, dan pihak yang bertanggung jawab atas penghentian negosiasi ini adalah rezim yang memaksakan perang agresif kepada Iran, tuturnya. Lebih lanjut, Boroujerdi menegaskan bahwa Iran menggunakan prinsip hak membela diri untuk mengambil serangkaian langkah, termasuk serangan balasan dengan rudal ke markas militer rezim tersebut dan menargetkan fasilitas ekonominya. Iran bertekad untuk mempertahankan diri dari agresi, dan dengan melihat serangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat tak berdosa di seluruh negeri, katanya. Militer Israel mengatakan Iran kembali meluncurkan rentetan serangan rudal pada Jumat 20 Juni tahun 2025. Sistem pertahanan Iron Dome diduga mengalami malfungsi lagi, sehingga beberapa misil Teheran menghantam wilayah Beersheba untuk 2 hari berturut-turut. Sirena terdengar di beberapa daerah setelah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju negara Israel. Kata militer Israel di Telegram, menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk mencegat rentetan misil musuh. Soroka Medical Center mengatakan 7 orang terluka dalam kondisi ringan pada Jumat pagi saat berlari ke daerah yang dilindungi setelah rudal Iran jatuh di Beersheba. Semua yang terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi telah membunyikan sirene peringatan merah di kota tersebut. Kami menyiapkan 2 titik perawatan korban dan melakukan pemeriksaan medis terhadap warga yang keluar dari gedung, kata para medis Magen David Adom, MDA, DVR Benzev di Beersheba. Seraya menambahkan bahwa dia dan para medis lainnya melihat asap tebal dan kendaraan terbakar saat mereka tiba di lokasi kejadian. Surat kabar Maarif juga melaporkan kerusakan pada bangunan di area tersebut. Serangan hari Jumat di Beersheba terjadi 1 hari setelah serangan rudal balistik Iran lainnya menghantam Soroka Medical Center pada hari Kamis. Tim penyelamat pada hari Kamis beroperasi di lokasi kejadian untuk membantu orang-orang yang terjebak di lift di rumah sakit, menurut otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel. Al Jazeera yang melaporkan dari Yordania karena telah dilarang beroperasi di Israel dan tepi barat yang diduduki, melaporkan sistem pertahanan Iron Dome Israel tampaknya telah mengalami malfungsi sehingga rudal Iran leluasa menghantam wilayah Beersheba.
Para warga Israel melalui media sosial menunjukkan gambar kerusakan pada jendela dan perabotan rumah mereka. Perang pecah sejak Jumat lalu, dimulai dengan agresi udara Israel terhadap situs nuklir dan militer Iran. Militer Teheran kemudian membalas dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan bahwa sejak dimulainya operasi militer Israel, 224 orang tewas dan lebih dari 1.800 orang terluka di pihak Israel. Kementerian Kesehatan negara itu mengatakan sedikitnya 271 orang dirawat di rumah sakit pada Kamis pagi akibat serangan Iran. Channel 12 melaporkan total 24 korban tewas, 838 orang luka-luka, dan evakuasi sekitar 5.000 penduduk dari daerah yang terkena dampak sejak awal konflik. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang kian memanas tak lepas dari dinamika geopolitik global. Iran, yang dikenal dengan keberaniannya, ternyata tidak berdiri sendirian dalam menghadapi rivalnya. Di belakangnya, ada dukungan dari 3 negara kuat yang memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Dukungan ini terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari aliansi militer strategis, perlindungan diplomasi di panggung dunia, hingga solidaritas ideologis. Berikut adalah 3 negara besar yang menjadi pendukung utama Iran, sekaligus negara yang sama-sama memiliki bom nuklir. Pertama, Rusia. Dukungan Rusia terhadap Iran adalah yang paling nyata dan vokal. Presiden Vladimir Putin secara terbuka menegaskan bahwa Iran memiliki hak sah untuk membela diri dan menuding campur tangan pihak luar, seperti AS dan Israel, sebagai pemicu utama ketegangan regional. Secara konsisten, Moskow menolak tuduhan agresi terhadap Iran tanpa bukti yang jelas. Lebih dari sekadar kata-kata, hubungan kedua negara semakin erat melalui kerjasama strategis di bidang militer dan ekonomi, termasuk pengembangan drone bersama dan transfer teknologi senjata. Aliansi ini menjadikan Rusia sebagai mitra paling vital bagi Iran dari segi pertahanan. Kedua, China mengambil posisi yang lebih hati-hati namun tetap berpihak pada Iran. Secara diplomatis, Beijing menyerukan penahanan diri kepada semua pihak. Namun di saat yang sama juga secara tegas mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Iran. Menteri Luar Negeri China bahkan telah menawarkan diri untuk menjadi penengah yang konstruktif dan adil. Dukungan China bersifat non-militer, namun sangat krusial di panggung internasional seperti PBB, serta dalam menjaga stabilitas ekonomi Iran melalui hubungan perdagangan strategis yang berkelanjutan. China berperan sebagai perisai diplomasi bagi Iran. Ketiga, Korea Utara. Meskipun secara geografis jauh dari Timur Tengah, dukungan Korea Utara bersifat sangat ideologis. Pyongyang memandang Israel sebagai agresor imperialis dan secara terbuka menyatakan solidaritas penuh kepada Iran dalam perjuangan bersama melawan pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya. Di balik layar, kedua negara ini juga memiliki sejarah panjang dalam berbagi teknologi militer, terutama dalam program pengembangan rudal. Meskipun hubungan ini sering dibantah secara resmi, aliansi ideologis dan potensi kerjasama pertahanan ini memberikan dukungan moral dan strategis bagi Iran. Dukungan dari 3 negara dengan kekuatan berbeda ini menunjukkan bahwa konflik Iran-Israel bukanlah sekadar pertikaian regional. Ini adalah cerminan dari pergeseran aliansi global yang lebih besar, di mana posisi Iran di panggung dunia menjadi jauh lebih kompleks dan diperhitungkan.